Setelah mangkir pada pemanggilan pertama pada Selasa lalu, hari ini bos MNC Media Group Haritanu Sudibyo memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Menjalani pemeriksaan hampir 9 jam, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersikukuh tidak berniat mengancam melalui pesan singkat yang dikirimnya kepada Jaksa Yulianto. Hari yang ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronika ketika mengirim pesan singkat elektronik awal Januari 2016 lalu. Bos MNC Group tersebut dilaporkan Kasubdit Penyelidikan Jampitsus Yulianto yang merasa terancam dengan pesan singkat itu. Saya tidak pernah punya maksud untuk mengancam. Itu dengan jelas dan tegas. Yang kedua, saya juga tidak punya kapasitas, ya, karena saya tidak punya kekuasaan, ya, tidak dalam kapasitas bisa mengancam-mengancam. Yang ketiga, saya sampaikan adalah kalimatnya itu umum yang saya sampaikan. Saya menyampaikan salah satu tujuan saya masuk ke dunia politik antara lain memberantas penegak oknum-oknum, saya ralat, antara lain memberantas oknum-oknum yang semena-mena, yang transaksional dan abuse of power. Sebelumnya, Mabes Polri memastikan pengusaha Haritanu Sudibyo menjadi tersangka atas dugaan ancaman via SMS. Ancaman itu dikirim kepada Kepala Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Surat perintah dimulainya penyidikan terhadap Haritanu Sudibyo sudah diterbitkan pada 15 Juni lalu. Dalam surat perintah itu, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hari diduga telah melakukan ancaman melalui pesan singkat kepada penyidik Jampidum Yulianto. Dalam kasus ini, tersangka dijerat dengan pasal 29 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. Baik, ini langsung saja kita bergabung bersama koresponden Akbar Junisa Surya yang akan melaporkan langsung perkembangan dari kasus ini. Akbar, selamat malam. Apa saja yang menjadi poin utama pemeriksaan polisi terhadap Haritanu Sudibyo hari ini? Ya, selamat malam Indra. Dari keterangan Bareskrim Polri sendiri memang belum ada pernyataan resmi poin-poin apa saja yang mereka dalami dalam memeriksa bos MNC Group Haritanu Sudibyo yang juga menjadi Ketua Umum Partai Perindo pada hari ini yang dimulai sejak pukul 9 pagi tadi dan baru selesai sekitar pukul 5 sore, artinya hampir 9 jam Ketua Umum Perindo ini diperiksa di Bareskrim Polri. Namun dari keterangan yang diberikan oleh Haritanu Sudibyo tadi setelah keluar dari ruang pemeriksaan, memang poin-poin yang ditanyakan oleh penyidik pada hari ini di Bareskrim Polri adalah seputar motif dan juga konteks ketika dia mengirimkan pesan singkat tersebut kepada Yulianto awal Januari 2016 lalu. Dan melalui keterangan resminya tadi, Haritanu Sudibyo tetap mengatakan bahwa ketika dia mengirimkan pesan singkat melalui SMS dan juga aplikasi pesan di elektronik tersebut, mengatakan bahwa tidak sama sekali berniat untuk mengancam Yulianto ketika mengirimkan pesan tersebut, karena menurut Haritanu pesan yang dikirimkan itu adalah hanya untuk mengingatkan kepada Yulianto sebagai pejabat negara untuk tidak melakukan abuse of power atau melampaui kewenangan yang diberikannya ataupun melakukan transaksional ketika menangani sebuah kasus. Namun banyak juga yang melihat bahwa kasus yang menyeret Ketua Umum Partai Perindo ini merupakan syarat dengan muatan politis, di mana ketika dia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Perindo dan juga mendirikan sebuah partai baru jelang pemilu 2019, ini banyak yang mengatakan bahwa ini syarat sekali dengan unsur muatan politis. Namun belum ada fakta maupun bukti yang menyatakan bahwa kasus yang menjerat bos MNC Group ini benar-benar ada unsur politis di dalamnya. Karena hingga saat ini polisi masih menjerat bos MNC Group tersebut dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 29, di mana ancamannya merupakan ketika mengirimkan pesan melalui elektronik dan ini bernada ancaman. Memang Bareskrim Polri sendiri belum menaikkan status dari kasus ini menjadi penyidikan, hingga saat ini masih berstatus penyelidikan, Indra. Baik, tapi status tersangka memang sudah ditetapkan kepada Haritanu begitu menurut Bareskrim Polri. Nah, langkah selanjutnya dari pihak Haritanu sendiri, mungkin melalui kuasa hukumnya, apakah
dalam waktu dekat akan mengajukan pra peradilan ataukah mengikuti saja proses penyidikan, proses penegakan hukum ini? Iya, memang Haritanu sendiri sempat mengatakan akan melakukan langkah pra peradilan, di mana ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, tentu salah satu langkah yang akan ditempuh atau yang bisa ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melakukan langkah pra peradilan. Namun ketika tadi selesai dilakukan pemeriksaan oleh Barreskrim Polri, ketika kami menanyakan bagaimana dengan langkah pra peradilan yang rencananya akan diajukan oleh Haritanu Sudibyo tersebut, baik Haritanu maupun kuasa hukumnya belum menyatakan kapan akan menindaklanjuti rencana pra peradilan tersebut. Apakah dalam waktu dekat ini ataupun masih menunggu waktu yang lain untuk melihat hasil dari proses penyelidikan dan juga penyidikan di Barreskrim Polri ini, Indra. Baik, terima kasih Akbar Junisa Surya melaporkan langsung.